Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tunzilul barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi alladzi tamassaku bil jihadi min yaumina hadza ila yaumil kiamat. Amma ba'du. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan keseluruhan nikmat ini mudah-mudahan dapat kita optimalkan, kita maksimalkan dalam rangka mewujudkan tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain tiada bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih bagi bangsa Indonesia ada sebuah nikmat yang sangat luar biasa bertepatan dengan bulan Agustus ini, bahwa kita bangsa Indonesia dianugerahkan kenikmatan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja nikmat ini sangat mahal. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah memberikan keistimewaan kepada makhluk yang namanya manusia, Allah lebihkan manusia ini dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Allah jelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kemuliaan Bani Adam. Walaqad karamna Bani Adam, sungguh kami telah muliakan Bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memperjalankan Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, Allah lebihkan rizkinya dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila, dan Allah memberikan keutamaan, memberikan kelebihan kepada Bani Adam dengan sangat banyak sekali dibandingkan makhluk-makhluk Allah lainnya. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin menafsirkan wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Salah satunya adalah bahwa termasuk yang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Adam, kepada manusia, selain ilmu dan amal, adalah Allah berikan kemerdekaan. Yang kemerdekaan ini adalah menjadi nikmat yang sangat mahal, yang dengan kemerdekaan ini menjadikan kemuliaan manusia. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan inilah kemudian yang menjadikan manusia itu bisa meraih kemuliaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesungguhnya apa kemerdekaan itu? Sungguhnya kemerdekaan itu adalah hibbatul khaliq lil makhluk yusarifuhu ila sa'adah wal khair. Kemerdekaan itu adalah hibbatul khaliq lil makhluk, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah hadiah dari Khalik kepada kita, hadiah dari Allah kepada manusia. Yusarifuhu ila sa'adah wal khair, yang dengan hadiah itu diharapkan kemerdekaan itu dapat kita jadikan sebagai jalan untuk meraih berbagai kebahagiaan dan kebaikan. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada beberapa definisi tentang kemerdekaan dalam Islam. Salah satunya adalah bahwa kemerdekaan itu adalah at-taharrur wal khalas min ayyi qaidin was-saytarah ajnabiyyah. Terbebas dan terlepas dari segala bentuk belenggu, dari segala bentuk ikatan oleh pihak lain. Sesungguhnya makna kemerdekaan hakiki dalam Islam adalah bagaimana kita bisa bebas dari segala bentuk belenggu penghambaan kita dari selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah bagaimana kita bisa melepaskan segala bentuk belenggu yang ada di dalam diri kita, yang dapat menjauhkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTV Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam lintasan sejarah kita diingatkan betapa rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membebaskan manusia dari segala bentuk sembahan, dari segala bentuk belenggu, dari segala bentuk hal yang dapat menjauhkannya dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanannya ketika beliau membebaskan kaumnya, membebaskan umatnya dari sembahan-sembahan kepada berhala, yang termasuk juga perjuangan beliau ketika beliau harus mengingatkan ayahnya dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pun yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan yang dialami oleh beliau bukan hanya membebaskan manusia dari bentuk sembahan-sembahan kepada selain Allah, tetapi juga harus melawan mereka yang mengaku sebagai Allah, mereka yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Dan puncak pembebasan ini adalah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan beliau membebaskan umat manusia, perjuangan beliau membebaskan umat manusia dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pun Allah kalamkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nahl ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah kalamkan di dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul, yang tujuan diutusnya rasul ini adalah dalam rangka an ibudullaha wajtanibut taghut, dalam rangka mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut. Pemirsa MUTV Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyebutkan taghut ini adalah bentuk-bentuk keterbelengguan manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun bentuk yang dapat membelenggu manusia, itulah taghut. Maka tugas para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membebaskan manusia dari belenggu-belenggu ikatan-ikatan yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar sahabat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau mengutus salah seorang panglima perangnya, yaitu Rib'i bin Amir, dalam perang Qadisiyah, ketika Rib'i bin Amir ditanya oleh Rustum, salah seorang panglima Persia, apa tujuan dari kedatangan engkau ke tempat ini? Maka jawaban Rib'i bin Amir adalah bahwa kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam rangka membebaskan manusia dari sembahan manusia menyembah manusia kepada sembahan manusia menyembah Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jelas sekali bahwa hakikat kemerdekaan adalah membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu sembahan-sembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya hakikat kemerdekaan adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita semata-mata kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari segala belenggu, terlepas dari segala bentuk jajahan, terlepas dari segala bentuk hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah bukan langkah yang mudah. Bahkan Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai langkah yang sulit lagi mendaki. Ketika Allah kalamkan di dalam surah Al-Balad sebuah pertanyaan, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Allah memberikan sebuah pertanyaan di dalam surah Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa yang dimaksud jalan yang mendaki lagi sulit itu? Maka Allah jawab, sesungguhnya yang dimaksud dengan jalan yang mendaki lagi sulit itu adalah fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Pemirsa MTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai bentuk perbudakan sesungguhnya boleh jadi secara lugawi bentuk perbudakan sudah tidak ada. Namun secara maknawi dapat kita saksikan berapa banyak manusia-manusia yang diperbudak oleh pangkat dan jabatannya. Berapa banyak manusia yang diperbudak oleh hartanya. Berapa banyak manusia yang diperbudak oleh kebodohannya, diperbudak oleh kemiskinannya. Maka bentuk jalan yang sukar lagi mendaki itu adalah pakul raqabah, bagaimana kita membebaskan segala bentuk perbudakan, dari perbudakan kemiskinan, perbudakan kebodohan, perbudakan mereka-mereka yang menghamba kepada pangkat dan jabatannya, mereka yang menghamba kepada harta bendanya dan melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan sejati. Pemirsa MTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hikmah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dapat menjadikan kita bangsa yang senantiasa memerdekakan segala bentuk perbudakan pada diri kita, khususnya segala bentuk perbudakan yang menjauhkan kita dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan diri kita dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.